kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Silakan Pak Moderator. Ya, moderatornya mungkin tidak ada, bisa langsung saja mungkin ke Ustadz Ahmad Sarifudin. Iya. Ya. Ya, moderatornya. Silakan Ustadz Ahmad, karena moderator lagi tidak di tempat, kami ambil alih sementara. Iya, silakan Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, silakan Ustadz. Ya, ada tiga yang Anda tanyakan Pak Bambang. Yang pertama terkait pengukuran ini berarti merupakan perhatian kita ya sebagai pemimpin kepada orang yang kita pimpin atau tim. Ya, betul sekali. Pertanyaannya tadi terkait KPI. Ini kan kami mau bertanya, kalau Distiba kan menggunakan web sepertinya gitu kan, berbasis portal web untuk mengukur monitoring kinerja pegawai. Kalau yang Pak Bambang pakai ini, apakah ada aplikasi khusus misalkan, dan aplikasi tersebut item wajibnya apa saja? Apakah sebagaimana digambarkan ini, ada realisasi target bobot skor itu, kemudian ada rumus-rumusnya, dan apakah bisa juga misalkan menggunakan Google Form misalkan, yang nanti kan biasanya ada muncul itu semacam hasilnya ya, yang otomatis itu kita bisa melihat berapa persen gitu kan. Seperti itu. Kemudian apakah hasilnya tersebut tadi yang ditempel di ruangan itu mesti menggunakan papan tulis atau bisa menggunakan media atau metode lain? Karena terus terang kadang-kadang kalau aplikasinya terlalu canggih atau kurang kita kenal, kita juga kesulitan untuk mengisi aplikasi tersebut yang mengakibatkan kita ogah-ogahan, malas-malasan untuk mengisi aplikasi tersebut. Yang pertama. Yang kedua yang kami tanyakan, apa perbedaannya antara coaching dengan training? Ya biasa kita ayo coaching materi ini training gitu ya. Apa perbedaannya itu Pak supaya bisa lebih pas untuk tim kami? Dan yang ketiga terkait apresiasi atau penghargaan kinerja secara adil. Ini biasa terus terang Pak kami terkendala terkait apresiasi ini, metodenya, modelnya, atau dalam bentuk apa saja yang bisa kita kasih. Misalkan apakah mesti memakai dana, misalkan uang, atau harus pakai barang. Bagaimana dalam kondisi tertentu kita tidak kekurangan, misalkan tidak ada RAB-nya, ya. Apa yang harus kita berikan apresiasi kepada tim kita? Apakah cukup dalam bentuk sertifikat misalkan atau ucapan terima kasih saja? Atau mesti memang dalam bentuk barang atau dana atau uang? Itu saja Pak yang kami tanyakan. Syukran wa jazakumullah. Iya. Baik, banyak juga pertanyaannya, Ustaz Ahmad. Baik, apakah ada aplikasi atau semacam software untuk KPI? Nah, sejauh ini memang saya sedang meminta beberapa vendor software untuk mengembangkan aplikasi penilaian berbasis KPI ini, karena banyak klien saya yang request, yang minta. Tetapi belum ada yang presentasi ini. Sudah sejauh mana mereka mengembangkan. Beberapa konsultan IT di Bandung itu sudah saya minta, karena klien banyak yang perlu. Nah, sejauh ini kita, Pak, masih menggunakan Microsoft Excel saja. Ini karena dengan Excel ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan secara cepat saja, gitu ya. Jadi tidak ini, tapi nanti format Excel-nya itu sudah kita buatkan, jadi Bapak tinggal mengisi angka realisasinya saja, nanti skornya udah keluar gitu aja sih. Jadi tidak terlalu sulit harus mendevelop dari awal seperti itu, karena kan alhamdulillah saya sudah membantu sekitar 90 perusahaan untuk mengaplikasikan KPI Based Performance Appraisal ini, jadi formatnya sudah bagus gitu ya, sudah ada dan bisa langsung dipakai, nanti akan saya share ke bagian kepegawaian dan bisa dipakai oleh semuanya gitu ya. Nah, kemudian untuk scoreboard untuk tim itu bisa menggunakan papan tulis atau styrofoam, bisa untuk menempelkan data gitu ya. Di print dulu datanya terus ditempel, atau bisa juga kalau yang kelebihan dana di print gitu ya, pakai kertas spanduk yang besar gitu ya. Nanti setiap minggu diganti printannya gitu ya, dipasang gitu ya. Tapi memang lebih enak kayak pakai styrofoam gitu Pak, jadi mudah ditusuk, dilepaskan, dipasang lagi gitu ya Pak ya, supaya lebih ini. Nah,
untuk update scoreboard tim ini harusnya memang bergiliran itu Pak ya. Jadi ada penugasan di tim kita siapa yang harus mengupdate itu minggu ini, siapa minggu depan. Jadi supaya semua merasa memiliki sasaran tim ini gitu ya, supaya mereka lebih fokus juga berkontribusi. Ya. Kemudian terkait perbedaan training dan coaching, mungkin lebih jelasnya hari Kamis harus ikut ya Ustadz Ahmad, karena di situ nanti insya Allah lebih jelas dan lebih ini gitu ya. Kalau proses coaching materi, nah coaching materi sebetulnya saya lebih suka dengan kalimat itu training materi bukan coaching. Ya, jadi training for trainer lebih cocok sebetulnya itu untuk penyebutan coaching materi itu. Jadi kalau coaching itu secara umum saya kasih bocoran, ada juga di modul, bisa dilihat sama Bapak nanti di modul. Coaching itu lebih fokusnya kepada perubahan sikap, perubahan perilaku dari orang yang kita coaching, Pak. Jadi kayak konseling, tapi dia bukan konseling. Kalau konseling kan lebih ke penanganan aspek psikis gitu ya. Tapi kalau coaching lebih ke ini aja, sikap, perilaku kerja, hal-hal yang tampak aja oleh kita gitu. Jadi lebih ke performansi atau kinerja. Ya. Jadi secara umum begitu, tapi lebih ininya hari Kamis insya Allah. Kemudian apresiasi yang adil itu bagaimana? Apakah dalam bentuk uang atau barang atau bagaimana? Nah itu juga sebetulnya detailnya nanti hari Kamis juga. Masya Allah ini Ustadz Ahmad sudah menanyakan hal-hal yang memang akan saya berikan di dalam pelatihan ini. Insya Allah nanti mana yang lebih berpengaruh, barang atau uang, itu jawabannya ada di hari Kamis nanti. Ya, terus kalau kita nggak ada uang dan barang bagaimana gitu ya, ada lagi yang lebih berpengaruh juga sebenarnya. Nanti kita akan bahas hari ini, hari Kamis ya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad, pertanyaannya bagus sekali. Sama-sama Pak. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, kami persilakan kepada Ustadz Musriwan, wakil ketua. Ustadz Musri, ya. Ya, syukron. Kebal hal Pak Bambang. Alhamdulillah, khair Ustaz. Jazakallah. Ya, alhamdulillah menarik sekali Pak materinya, terutama konsep KPI ini. Secara umum di Setiba, kita mungkin ada yang mirip-mirip ya untuk level organisasi maupun departemen atau bagian. Ada tadi disebutkan seperti Renstra, kemudian tupoksi dan seterusnya. Jadi yang menarik ini yang mungkin belum sama sekali kita terapkan, itu KPI individu. Dan kalau bisa diterapkan nanti, yang tadi disebutkan evaluasinya per pekan atau per bulan, itu bisa memberikan efek positif bagi institusi Setiba. Amin, Ustaz. Siap. Yang kami mau tanyakan, Ustaz, tadi kan disebutkan jumlah individu yang akan dinilai oleh dalam satu tim itu kalau bisa maksimal 10 orang. Ya. Nah, yang kami mau tanyakan ini, di Setiba ini kan sebagai perguruan tinggi, salah satu unsur yang paling penting itu adalah para dosen. Para dosen kan punya tridharma perguruan tinggi, dia mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk pengajarannya itu secara struktur, para dosen ini berada di bawah program studi, Kaprodi misalnya. Dan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, dia di bawah P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, kira-kira konsep KPI ini, jika ingin diterapkan kepada para dosen, itu bagaimana Pak? Karena jumlahnya itu lumayan banyak. Berapa Ustaz? Lebih banyak dari karyawan itu sendiri. Ya. Berapa Ustaz? Kira-kira? Mungkin lebih 100 ya, kalau para dosen. Iya. Jadi itu kalau mau diawasi sendiri atau ditangani oleh seorang kaprodi atau mungkin dibantu sekretarisnya atau di P3M, kepala P3M dan sekretarisnya, mungkin gimana itu konsepnya untuk KPI? Karena tadi Pak Ustadz Bambang sebutkan maksimal 10 untuk efektivitasnya. Ya, sekian saja Ustadz. Iya, baik. Iya, terima kasih Ustadz Musri. Saya rasa untuk SDM kita yang dengan titel dosen ya, penanggung jawab beliau sebagai dosen gitu ya. Dosen itu KRA KPI-nya biasanya bersifat ajak ya. Jadi tidak terlalu banyak perubahan-perubahan gitu ya. Setiap bulan itu kemungkinan dosennya melakukan itu aja. Nah, kalau kita bisa menetapkan 4-6 item KRA KPI dari seorang dosen yang paling inti ya, yang paling pokok, yang mereka harus berhasil laksanakan itu apa gitu sebagai dosen gitu ya.
Ana pikir kita bisa punya pola pengukuran yang bersifat cepat juga sih Ustadz. Jadi meskipun 100, kalau itunya similar gitu ya, KRA-KIPI-nya similar, Ana rasa kita bisa melakukannya dengan cukup cepat gitu, karena tidak ada perbedaan yang banyak. Kecuali ada dosen-dosen tertentu, misalkan ada tugas tambahan yang lebih banyak dalam rangka misalkan pengabdian atau apa gitu ya, lebih banyak daripada dosen yang lain. Nah ini pasti akan lebih ekstra keras untuk menilai mereka karena ada tambahan-tambahan proyek atau program yang harus dikerjakan oleh dosen itu. Nah, kalau tidak ada misalkan hanya 4-6 item saja, Ana rasa kita bisa lakukan itu. Yang paling mudah tampaknya kalau untuk penilaian yang skala besar gini, memang menggunakan metode survei ya. Jadi dosen itu mungkin kita minta untuk memiliki form isian sendiri gitu yang mereka harus laporkan kepada kita. Nah, nanti dari form isian itu baru kita translate ke penilaian KPI-nya. Jadi data itu masuk ke kita, langsung direkap ke penilaian ke setiap dosen itu. Kalau misalkan tidak ada laporan dari dosen itu, nah itu nanti akan menjadi kendala, Ustaz. Jadi misalkan kayak kehadiran di kelas perkuliahan gitu ya. Nah, itu kita harus punya cara untuk mengetahui bagaimana, apakah dosen itu hadir atau tidak gitu ya. Tingkat kehadirannya 100% enggak di dalam agenda-agenda perkuliahan gitu ya. Nah, ini harus ada form yang memang diisi oleh mereka. Form itu nanti connect ke bagian yang menilai kinerja mereka. Dengan cara seperti itu bisa cepat gitu. Ya, karena ini banyak ya 100 orang gitu. Ya. Jadi mungkin sarannya tidak boleh banyak-banyak itu Ustadz KRA KPI untuk dosen itu. Ya. Kemudian cara penilaiannya yang cepat harus dipikirkan. Mungkin kalau bisa disiasati pakai Google Form yang diisi oleh dosen gitu ya, tapi mereka harus mengisi dengan jujur ya, dan itu nanti akan dicek juga oleh bagian penilainya apakah data yang dimasukkan oleh dosen di Google Form itu sesuai nggak dengan apa yang realitasnya gitu, kenyataannya ya, harus dicek. Ini kok kayaknya nggak normal ya, dosen A kayaknya dia tidak melakukan ini tapi kok dia bilang selalu melakukan gitu ya. Nah ini ada butuh pengecekan lagi mungkin nantinya. Itu mungkin Ustadz Musri sementara. Nanti kita lihat kasusnya seperti apa ya Ustadz ya, secara lebih mendalam. Ya, jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Ya, baik. Kami akan bacakan pertanyaan dari akhwat karena sudah ada beberapa pertanyaan akhwat yang masuk. Ya, Ustadz. Bacakan. Yang pertama Ustadz, bagaimana kita mengukur bahwa penilaian kita terhadap karyawan bukan berdasarkan perasaan saja, tapi berdasarkan penilaian kinerja? Ya, iya. Semua yang akan diukur dengan perasaan berarti tidak ada di KRA dan KPI, gitu ya. Jadi tidak akan ada di KPI. Semua yang kita masukkan ke KRA KPI itu adalah kinerja yang bisa dikuantifikasi atau diukur. Misalkan ketepatan waktu penyerahan laporan kegiatan dalam kurung setiap tanggal 1 misalkan gitu ya. Nah, pengukurannya apakah laporan itu betul tidak diserahkan tanggal 1? Kalau tanggal 1 berarti nilainya 100%. Kalau dia terlambat, apakah nanti akan diberi nilai 50% atau bagaimana gitu ya. Tinggal kesepakatan saja gitu. Jadi penilaian ini tidak ada perasaan di dalamnya. Maksudnya bukan berarti kejam. Maksudnya penilaian ini sesuai dengan kinerja dari orang itu saja. Jadi sesuatu yang mengawang-awang kayak misalkan tingkat komunikasi atau tingkat kerjasama tim, itu kan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan kuantifikasi. Tapi bisa nggak Ustadz kita menilai bagaimana seseorang kerjasama timnya? Yang mungkin KPI-nya bukan kerjasama tim, tapi dijabarkan lagi, misalkan konflik tim yang berhasil diselesaikan dalam bulan tersebut. Nah, misalkan ada 5 konflik, nah, targetnya 100%, ternyata selesai 4 konflik saja, ya kan? Berarti dia tidak 100%, nilainya 80%. Nah, kalau itu bisa diukur. Tapi kalau kadar tingkat komunikasi seseorang diukur itu pasti subjektif nanti penilaiannya. Jadi yang begitu-begitu tidak masuk ke KPI. Nanti insya Allah Ahwat ketika kita menyusun KRA KPI akan tergambar kok. Bagaimana sih KRA KPI itu, mana yang termasuk KRA KPI, mana yang tidak gitu. Nah nanti kan dalam menyusun KRA KPI itu kan melihat job desk. Nah tidak semua yang ada di job desk itu bisa di KRA dan di KPI kan ya.
Tidak semua yang ada di tupoksi bisa di KRA dan di KPI kan, ya. Tapi ada yang bisa, Ya. Nah, yang bisa itu yang akan kita ambil untuk menjadi KRA dan KPI dari individu. Ya. Demikian ya, akhwat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang tidak bisa diukur, dikuantifikasi, itu tidak masuk. Ya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana mengetahui pengukuran kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan sasaran kerja? Kami ulangi. Bagaimana mengetahui pengukuran kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan sasaran kerja? Ini mudah sekali menjawabnya. Bukankah apa yang ada di penilaian ini sudah kita tetapkan di sasaran kerja awalnya? Jadi kan semua KPI Based Performance Appraisal ini diambil dari sasaran kerja yang sudah kita buat di langkah kedua tadi, yaitu formulating objektif. Jadi semua yang kita nilai ini ya memang sasaran kerja sebetulnya, gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah sesuai, udah pasti sesuai, gitu. Tinggal nanti harus bisa dibuktikan dengan data kinerja yang akurat. Misalkan masuk ke bagian kepegawaian, ada seseorang yang nilainya itu selalu 100 setiap bulan. Selalu bagus nilainya. Nah, ini Departemen SDM pasti kepegawaian akan bertanya ini. Tiap KPI ini, kenapa orang ini bisa disebut tercapai ini, mana buktinya? Nah, gitu ya. Nah, ketika Departemen Kepegawaian nanya mana buktinya, mana evidennya, gitu ya, maka sang penilai harus bisa menunjukkannya. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau pemimpin tidak melakukan penilaian secara objektif? Ya kan? Apakah orang bisa protes karyawannya? Bisa banget, gitu. Karena nanti gini, dalam sosialisasi program ini, sosialisasi penerapan KPI ini kepada seluruh karyawan, ini akan kita undang sebanyak mungkin karyawan STIBA untuk hadir, bahwa akan dilakukan penilaian kinerja. Nah, di dalam program sosialisasi ini nanti akan saya sampaikan bahwa kalau pemimpin tidak objektif dalam menilai, Anda boleh diskusi atau boleh melakukan memberikan feedback terbuka. Maaf ya Pak Ketua atau Pak Wakil Ketua atau maaf ya Kepala Bagian, ini penilaian saya kayaknya tidak tepat ini, terlalu rendah ini nilainya, saya udah melakukan ini. Nah, itu bisa melakukan klarifikasi atas nilai yang menurut mereka tidak objektif gitu ya. Nah, jadi di dalam proses ini ada terjadi komunikasi dua arah. Ya, pemimpin tidak boleh gitu memberikan penilaian secara tidak objektif ya, berdasarkan apalagi berdasarkan perasaan like or dislike gitu ya, itu tidak boleh. Harus apa adanya. Jadi jangan sampai ada dendam di antara kita gitu ya. Mentang-mentang nggak suka satu karyawan tuh dibikin jelek terus nilainya gitu ya. Misalkan nggak suka sama Bang Ridwan gitu ya, moderator. Bang Ridwan nilainya dihancurin terus tiap bulan gitu ya. Gitu. Ya nggak boleh seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak. Masih ada Pak? Pertanyaan akhwat. Ini tinggal tanya jawab saja ini ya sampai penutupan ini. Sudah selesai, Pak. Iya. Iya, Pak, siap. Siap, Pak, siap. Silakan. Pertanyaan ketiga dari akhwat. Boleh dari materi nomor 1 2 3 ada yang nanya apa saja boleh ya. Silakan. Ya. Oh ya, Masya Allah. Ya. Ya, baik, kami lanjutkan Pak. Pertanyaan dari akhwat. Ya. Izin bertanya Pak Bambang. Ya. Kalau semua pekerjaan setiap pengelola akan diterapkan sistem kinerja yang terukur, siapa yang mengukur kinerja pimpinan dan apa parameter keberhasilan kinerja pimpinan? Bagus. Bagus pertanyaannya ya. Iya. Masya Allah. Bagaimana mengukur kinerja ketua STIBA, ya kan? Ya. Ketua STIBA kinerjanya diukur dari tercapainya kinerja organisasi. Ya kan? Nah, siapa yang berkepentingan terhadap kinerja organisasi? Seluruh ketua dan wakil ketua. Ya, jadi akan melakukan pengukuran secara umum ya, bagaimana kita bisa mencapai. Nah, sebetulnya begini, kalau seluruh orang di bawah, di individu itu melaksanakan tugas-tugasnya, artinya katakanlah skornya 100 semua ini, semua karyawan STIBA, sebetulnya otomatis setiap bagian berarti achieve targetnya. Kalau semua bagian mencapai targetnya, berarti kemungkinan bidang-bidang juga mencapai targetnya. Kalau bidang-bidang mencapai target, berarti ketua kita bahagia sekali, ya. Berarti ketua kita juga mencapai target lembaganya, gitu kan. Jadi sebetulnya dengan mengukur kinerja dari bawah sampai ke atas ini, akan kelihatan seberapa baik lembaga kita di dalam bekerja ini, gitu ya.
Jadi akan ketahuan gitu semuanya apakah kita bekerja dengan baik atau tidak. Makanya pemimpin yang baik selalu tidak menyalahkan tidak menyalahkan orang atas kegagalan lembaga mencapai target. Maka dia pertama kali yang harus dia evaluasi adalah dirinya sendiri. Saya sendiri sudah fokus belum sama sasaran. Saya sendiri sudah coaching belum ke bawah. Saya sendiri sudah membantu apa ini supaya tim di bawah saya bisa sukses gitu ya. Jadi nanti dengan adanya pola penilaian kinerja ini, semua pemimpin akan menjadi lebih terlibat di dalam peningkatan produktivitas lembaga, gitu ya. Insya Allah gitu. Ya. Jadi semuanya berkepentingan terhadap penilaian kinerja ini, gitu. Karena ujung-ujungnya makin banyak orang yang jelek kinerjanya di bawah, berarti pemimpin yang akan mendapatkan konsekuensinya, begitu. Begitu ya. Terima kasih. Ya, Masya Allah, kami lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari Ahmad. Afwan Ustadz, masalah apresiasi ini diberikan ketika mencapai kinerja. Bagaimana ketika target kinerja tidak tercapai? Apa baiknya diberikan konsekuensi juga atau ada solusi yang lebih baik untuk menunjang kinerja sebuah tim? Ya, nah ini akan banyak kita bahas nanti sebetulnya di hari Kamis mengenai apresiasi, konsekuensi positif dan konsekuensi negatif ya. Konsekuensi negatif yang pernah diterapkan di klien saya adalah ketika orang mencapai skor di bawah 90. Artinya rendah gitu. Artinya dia di bawah rata-rata sekali. Saat orang-orang semuanya nilainya di atas 90%, KPI-nya dia di bawah 90 sendiri atau ya biasanya sedikit dari populasi 100 orang, biasanya orang yang berkinerja buruk ini nggak banyak. Biasanya ya 1-5 orang gitu ya. Nah, tapi dengan coaching biasanya ada perubahan. Biasanya dengan coaching ada perubahan. Orang ini nanti akan mencapai skor tinggi juga. Ya, nah tapi kalau setelah di coaching tetap tidak ada perubahan, bagaimana? Apakah ada konsekuensi negatif? Ya itu tergantung kebijakan organisasi nantinya. Ini akan kita banyak bahas di hari Kamis nanti. Kalau misalkan kita apakah harus memberikan surat peringatan bagi orang yang nilainya rendah terus gitu ya? Silahkan gitu ya. Kalau kita memang sepakat begitu. Ya, di beberapa organisasi bisnis malah lebih mengerikan ya. Bisa jadi gajinya dipotong kalau tidak tercapai KRA dan KPI sesuai dengan harapan gitu ya. Karena dia digaji untuk bekerja sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Nah, tapi kan belum tentu itu bisa cocok diterapkan untuk di Stiba ini gitu ya. Apalagi misalkan mohon maaf gitu ya. Kalau misalkan dalam survei gaji ternyata tingkat kepuasan karyawan terhadap gaji bekerja di Stiba ini masih rendah misalkan ya. Mohon maaf nih ya, nah, itu kalau diterapkan pemotongan mereka lebih demotivasi lagi Ustadz Musri ya. lebih menjerit gitu ya. Nah nanti kita rancang bagaimana konsekuensi negatif yang paling tepat gitu. Apakah kalau dai dikasih surat peringatan langsung berubah nggak kira-kira? Atau malah jadi marah dia gitu ya. Kalau dia ada perubahan berarti surat peringatan saja cukup gitu ya. Nanti dia mungkin akan merubah kinerjanya gitu ya. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Berikutnya Pak ada lagi pertanyaan dari Akhwat. Akhwat keluar semua ya di saat akhir ya pertanyaannya ya. Masya Allah. Baik. Ya. Pertanyaannya, sebagai pegawai Stiba, ya, mohon maaf. Sebagian pegawai Stiba pppunya lebih dari satu atasan dan pekerjaan bertumpuk atau bersamaan. Wow. Masing-masing atasan punya penilaian. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Masalah ini. Ya, meskipun dia bekerja untuk banyak atasan, harus ada atasan atau pemimpin formalnya. Jadi sebetulnya dia tanda kutip milik siapa, gitu, ya kan? Yang paling kuat pemimpin dia itu siapa? Nah, dialah sebetulnya yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya. Nah, adapun karena dia bekerja untuk banyak atasan, berarti kan banyak KRA dan KPI-nya dari masing-masing orang itu. Nah, supaya kita adil mengukur kontribusi orang terhadap organisasi kita, maka dari setiap atasan itu harus masuk ke dalam lembar penilaian kinerja dia, supaya kita bisa melihat, oh ternyata Akhwat ini, orang ini luar biasa ya kinerjanya ya, ada 8 item KPI dia achieve semua gitu. Yang 3 item dari Ustadz Musri, yang 2 item dari Ustadz Ahmad misalkan gitu ya. Yang dari ini tercapai semua ternyata gitu ya. Nah, berarti itu luar biasa gitu.
ya. Nah, tapi harus ada penanggung jawab yang akan menilainya gitu ya dari semua target-target yang telah dimasukkan ke dalam KRA KPI itu. Berarti di situ ada kolaborasi antar pemimpin di dalam menilai orang ini. Kalau dia bekerja untuk banyak pemimpin gitu ya. Makanya sebetulnya yang bagus itu begini, pemimpin itu berkoordinasi dengan pemimpin formalnya. Saya titip pekerjaan ya untuk si A yang di bawah kamu itu. Pekerjaannya ini gitu. Nah, nanti yang memintanya harus si pemimpin ini gitu. Bagusnya begitu. Jadi tidak langsung ke bawahannya itu. Jadi rentang struktur itu dipakai, harusnya begitu. Itu lebih rapi kalau begitu. Ya, jadi pemimpin yang di atasnya juga berhak untuk menolak, misalkan, oh jangan kamu ganggu dia ya, dari saya saja KRA KPI sudah banyak ya. Gitu. Tolong jangan diganggu, itu tim saya lagi. Nah, jadi nanti akhirnya merekrut orang baru, misalkan seperti itu, atau ada di departemen pemimpin bersangkutan yang diberdayakan gitu ya. Jadi tidak mengambil orang dari departemen lain, dari bidang lain. Nah, itu nanti otomatis akan terjadi proses perapihan-perapihan seperti itu. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Iya. Sekarang kita ke Asatiza. Kami lihat ada satu orang yang raise hand. Ya, silakan. Askar Fatauddin, kami persilakan. Oh, Askar, silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Iya, silakan Ustaz. Ya, sebagaimana diketahui bersama Ustaz bahwa SIBA sebagai organisasi pendidikan tentunya dan senantiasa mengutamakan tarbiyah dan ukhuwah dalam sistem kinerja dan kebersamaannya. Dalam hal ini tentu bukan sekedar profit oriented. Berkaitan dengan hal ini, yang pertama, bagaimana apresiasi kinerja dalam ketuntasan jumlah program terrealisasi dan tidak terrealisasi. Karena secara umumnya bahwa ketika si penanggung jawab kegiatan bagian telah menyampaikan uzurnya, maka hal tersebut telah dimaklumi dan ditolerir. Ya. Yang kedua juga dalam kegiatan semesteran kita terkadang ada apresiasi kinerja individu ya dari setiap bagian. Terkadang hal ini sifatnya digilir saja, siapa yang belum pernah diberikan, sehingga kurang mampu memberikan persaingan kinerja, karena memang dasarnya tadi Pak Omar adalah basis ukhuwah, kebersamaan, tarbiyah, istilahnya bagi nikmat merata lah, jangan ada yang terus yang mengambil bagian tersebut. Maka sebenarnya dalam hal ini bagaimana sebenarnya pertanyaan intinya bagaimana memadukan antara membangun kultur kinerja yang baik, profesional, dan tetap juga menjaga kebersamaan dan ukhuwah di antara tim tersebut. Terima kasih Pak Bambang. Ya, baik. Bagaimana kalau target tidak tercapai gitu ya, terus disampaikan alasan-alasan kenapa targetnya tidak tercapai dan lain-lain. Maka kan di dalam proses high performance leadership ini ada coaching. Disitulah sarana kita membicarakan apa hal yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak. Kemudian menggali apa penyebab dari tidak tercapainya hal-hal yang sudah ditargetkan bersama itu, apa yang sudah disepakati. Nah, nanti di situ muncullah action plan, muncullah solusi-solusi bersama untuk mengatasinya. Jadi gini, kinerja rendah itu jangan dimaklumi, jangan dibiarkan gitu. Harus dicari jalan keluarnya, solusinya gitu. Ya, jadi kalau kita ingin betul-betul menjadi organisasi yang bersungguh-sungguh gitu ya untuk memperbaiki kinerja, maka jangan sekedar memaklumi kinerja orang yang tidak tercapai itu, tapi juga harus dijadikan jalan keluar. Harus menjadi tantangan bagi setiap orang untuk berusaha memperbaiki dirinya gitu ya. Minimal kalau memang dia tidak sanggup banget untuk melakukan apa yang sudah ditargetkan itu, berarti apa? Target itu dihilangkan saja. Mungkin dia tidak perlu lagi mengejar itu. Kita serahkan sama orang lain yang menurut kita lebih layak atau lebih punya kapasitas untuk melakukan hal itu gitu ya. Tapi harapan saya sih dalam coaching itu bisa dilakukan treatment atau approach, sentuhan-sentuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kinerja yang terjadi. Karena itu harus dilakukan sesuatu untuk peningkatan. Ya, karena mudah bagi kita untuk menerima orang, oh ya sudahlah seperti itu, dan memang kemampuannya coba segitu, enak gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan coaching, cukup memaklumi saja gitu ya.
Makanya dalam pola high performance leadership itu namanya menyerah gitu ya. Itu namanya pemimpinnya tidak mau berusaha lebih lagi gitu ya. Jadi kita harus mencari cara bagaimana nih untuk meningkatkan kinerja orang. Ya, jangan cuma jadi ini saja gitu, pemakluman saja ya. Kemudian yang kedua, apresiasi bergilir. Benar nggak ini? Janganlah ya. Ini tidak adil. Saya akan kasih tahu begini. Kita memberikan apresiasi kepada orang yang berkinerja rendah gitu ya, dengan berkinerja tinggi sama rata sama rasa semuanya dapat, ini dampaknya begini. Orang yang berkinerja baik, ada kemungkinan ya, meskipun tidak semua kasus membuktikan itu, ada kemungkinan dia akan menurunkan kinerjanya. Kenapa? Karena dia akan menilai bahwa saya sudah all out, saya sudah totalitas, ternyata saya dihargai sama saja dengan orang yang berkinerja buruk gitu kan. Ya, sama saja gitu dihargainya gitu. Ya, kemudian bagi orang yang berkinerja buruk, dampaknya adalah apa? Buat apa saya berubah? Buat apa saya bekerja lebih baik? Orang dengan cara begini juga nyantai, begini juga saya tetap bisa dapat kok penghargaan gitu ya. Akhirnya kita memelihara apa? Memelihara bad performer atau pekerja buruk di organisasi kita. Ya, kita memelihara atau memaintain orang yang tidak mau berubah gitu ya dari sisi produktivitas. Berarti perusahaan atau organisasi atau lembaga secara nggak langsung sudah bersalah ya, hanya dengan memberikan apresiasi bergilir gitu ya, atau menyamaratakan semua penghargaan untuk semua orang gitu ya. Ini menurut saya tidak adil, karena adil itu proporsional. Kalau di ruang pengadilan kan adil itu ya orang yang bersalah harus dihukum, orang yang tidak bersalah harus dibebaskan gitu ya. Nah, jadi kalau adil di lembaga berarti orang yang berkinerja baik harus dihargai, orang yang tidak bekerja baik ya jangan gitu ya. Kasih mereka treatment supaya mereka berubah untuk menjadi pekerja secara lebih baik gitu. Ya. Nah, tapi kalau ada momen-momen seperti kan bentuk penghargaan itu banyak ya. Bisa jadi makan-makan itu penghargaan gitu. Nah, kalau makan-makan seperti itu ya semuanya makanlah, bolehlah gitu ya. Masa terlalu sekali gitu. Setiba tidak memberi makan sama orang yang bekerja buruk gitu. Ya kan nggak sampai segitu banget lah gitu kan. Nah, tapi kalau dalam hal insentif, bonus, hadiah, nah itu pastikan kita betul-betul adil di dalam memberikannya. Itu Ustaz Askar, terima kasih. Ya, baik. Kami masih persilakan kepada Ustadz dan Ustadz sekalian yang ingin bertanya, baik itu dari materi yang pertama sampai dengan materi yang ketiga. Namun sebelum itu, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11.30, maka kita kembali peregangan ya. Kembali peregangan supaya pikiran kita bisa lebih fresh kembali ya. Iya. Jadi bisa tangannya 2 kali pendek, 2 kali panjangnya sambil saya hitung sampai 8. Kemudian kita berpindah ke gerakan yang lain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke atas dan juga ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian otot leher juga kita mau regangkan. Jadi 2 kali atas, 2 kali bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 2 kali kiri, 2 kali kanan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih sama kiri dan kanan namun gerakan yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik. Semoga ototnya bisa semakin regang kembali ya. Terima kasih, segar. Baik, saya persilakan kembali kepada para peserta yang masih punya pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Baik, ikhwan maupun akhwat, sambil kita berakhir sesuai dengan schedule itu pukul 12.00 ya, insya Allah. Kalaupun bisa berakhir lebih cepat tidak apa-apa, Pak Moderator, kalau memang sudah tidak ada. Siap, Pak, siap. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan akhiri workshop kita pada hari pertama. Ya, soalnya tadi ada yang nyusun KPI tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Masya Allah, iya Pak, betul Pak, betul. Ya. Baik, kami masih persilakan membuka kesempatan kepada seluruh peserta yang ingin sharing, bertanya kepada pemateri kita.
Kalau tidak ada, saya simpulkan saja. Ya. Oh ya, baik. Kalau tidak ada, kami berikan kepada pemateri kita untuk memberikan kesimpulan. Ya. Baik, para pemimpin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita telah belajar 3 hal penting untuk membangun kepemimpinan berkinerja tinggi. Pertama adalah building trust. Mari kita mulai hari ini memeriksa kembali poin-poin kepercayaan itu, apa hal yang harus kita benahi supaya kita semakin kuat kepercayaan dari tim kita kepada kita. Barangkali selama ini ada kendala di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang kita pimpin terkait dengan kepercayaan ini. Mungkin ada janji yang tidak ditepati atau meleset, mungkin ada prinsip yang kita langgar sendiri, atau mungkin kita termasuk orang yang sulit meminta maaf gitu ya kalau kita berbuat salah sama mereka. Nah, ya ada pemimpin yang mengikuti pelatihan ini gitu ya di hari Kamis Jumat sama saya, kemudian Sabtunya libur. Nah, Seninnya pertama dia masuk kantor ketemu dengan timnya. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf ya kalau selama ini dalam memimpin saya sudah melakukan langkah-langkah yang salah. Hari Kamis Jumat kemarin saya ikut pelatihan, di sana saya habis dihajar sama trenernya, ternyata saya bukan pemimpin yang baik selama ini. Nah, itu adalah suatu langkah kecil tapi bisa mengembalikan gitu ya kepercayaan orang, tim kepada kita. Jadi sebuah kesadaran untuk memperbaiki diri. Jadi insya Allah orang itu bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah orang-orang juga akan ikut baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita telah belajar bagaimana menetapkan target yang terukur. Ya, kesalahan kita sebagai pemimpin dari sejak hari pertama kita memimpin tim kita tidak pernah memberikan sasaran-sasaran yang jelas dan terukur sehingga orang-orang kita pun bingung mereka harus ngapain. Dan tampaknya apa yang mereka kerjakan selalu salah di mata kita. Kenapa? Karena tidak ada ukuran-ukuran yang disepakati bersama. Saya, pemimpin saya tuh bingung saya, Pak. Nah, ini suara-suara yang saya sering dengar dari karyawan. Saya melakukan ini, dibilang kurang. Saya melakukan ini, dibilang kurang juga. Apa ya yang diinginkan pemimpin saya ini sebenarnya? Nah, dengan KRA KPI ini, kita jadi jelas gitu. Jadi kita semakin mengurangi potensi-potensi kesalahpahaman dengan tim kita. Dengan adanya KRA KPI ini, tim kita menjadi jelas, oh harapan pemimpin saya itu ini terhadap saya, mencapai hal ini. Baiklah kalau begitu saya akan kerjakan. Jadi enak gitu. Jadi kita menghentikan ketidakjelasan yang ada di antara kita dengan tim kita. Nah, kemudian yang ketiga, marilah kita ukur kinerja tim kita. Jangan sampai kita pintar menyusun target, menetapkan apa yang harus orang capai. Tapi males mengukurnya, enggan mengukurnya. Aduh, mengukur tuh merepotkan saya ya, membuang waktu-waktu saya. Ya, nah kalau kita masih berpikir seperti itu terhadap kinerja orang, berarti kita bisa dipandang sebagai pemimpin yang tidak peduli kepada kinerja bawahan. Kalau kita tidak peduli dengan kinerja bawahan kita, bagaimana bawahan kita juga akan peduli pada kinerja departemen yang sedang kita ingin rubah. Gitu. Jadi memang konsekuensi menjadi pemimpin ini cukup berat. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan itu kebanyakan berkaitan dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya, tapi insya Allah Allah akan memberikan balasan terbaik bagi kita semua yang sudah mengerahkan energi untuk mengukur orang. Belum lagi nanti tugas pada hari Kamis nanti harus mengcoaching orang lagi, harus mengapresiasi, menghargai mereka lagi. Banyak banget yang harus kita lakukan pada orang-orang yang kita pimpin. Ya, tapi itulah tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Dan dengan itulah nanti kita dapat menggerakkan orang-orang yang ada di organisasi kita untuk mencapai kinerja terbaik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diserap. Bagi yang ingin bertanya sebelum ketemu hari Kamis juga boleh. Di modul itu ada profil saya di halaman paling belakang. Kalau tidak salah ada nomor WA saya. Nah, silakan kalau ada yang mau chat atau mau ngobrol di situ silakan boleh. Ya. Terima kasih banyak Pak Moderator dan seluruh panitia dan juga peserta hari ini, luar biasa sekali. Semuanya semangat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, demikianlah workshop High Performance Leadership hari pertama dengan 3 materi yang luar biasa. Masya Allah, banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, skill-skill praktis ya yang kita dapatkan berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan juga mengakselerasi kinerja individu dan tim
mulai dari teori hingga praktek langsung dari coach kita, Masya Allah. Kita ucapkan syukron jazakumullah khairan pada Coach Bambang Triawan, Insyaallah Ta'ala. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik Insya Allah. Dan para peserta sekalian, kami ingatkan kembali bahwa Insya Allah workshop kita di hari kedua, besok lusa, hari Kamis, 30 Zulhijjah, 1441 Hijriah, 20 Agustus 2020 Miladiah. Kami ingatkan kembali untuk time schedule-nya. Pukul 7.00 sampai 7.30 registrasi, kemudian 7.30 sampai 8.00 pretest kembali, kemudian pukul 8.00 sampai pukul 9.45 ini materi keempat tentang coaching for performance, bimbingan kinerja, kemudian sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan persembahan nasyid dari panitia, dan materi yang terakhir, materi kelima tentang mendorong kinerja yang baik, ya. Kemudian sesi tanya jawab, dan yang paling terakhir adalah post test yang akan diberikan oleh panitia nantinya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan di hari pertama ini, dan semoga di hari kedua nanti bisa lebih baik dan tetap semangat insya Allah. Kami cukupkan selaku moderator dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang, terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Mari semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.